Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rujani Hafifah Lubis, NIM 180301053. Saya berasal dari kelas Agroteknologi 1. Ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang kelapa sawit. Di mana sejarah kelapa sawit. Kelapa sawit berasal dari Afrika dan mulai masuk ke Indonesia itu sejak tahun 1848 dan pertama kali ditanam di Kebun Raya Bogor, di mana kelapa sawit memiliki beberapa varietas yang seperti Dura, Tenera, dan Sivera. Di mana ciri-ciri dari Dura yaitu memiliki tempurung yang tebal, daging buah yang besar, dan kandungan minyak yang lumayan banyak. Dan Sivera itu tidak memiliki cangkang dan termasuk female steril, itu betina steril. Dan sedangkan Tenera merupakan hasil persilangan dari Dura dan Sivera, memiliki tempurung yang kurang tebal, daging buah yang besar, dan kandungan minyak yang tinggi. Sawit merupakan penghasil minyak yang sangat efisien dari minyak-minyak nabati lainnya seperti kedelai, bunga matahari, jagung, dan kanola. Di mana manfaat lain dari kelapa sawit itu sangat banyak. Semakin menipisnya bahan bakar dari fosil, sehingga minyak kelapa sawit merupakan alternatif dari bahan bakar seperti biodiesel. Di mana manfaat lain dari kelapa sawit, dari daging buahnya itu menghasilkan minyak kelapa sawit yang disebut CPO atau crude palm oil, dan serat dari daging buah kelapa sawit ini bisa dijadikan bahan bakar, dan lumpur limbahnya itu bisa dijadikan pakan ternak dan pembenah tanah. Di mana inti sawit atau kernel, di mana ini menghasilkan minyak inti sawit, kernel atau disebut PKO, palm kernel oil. Dan bungkilnya ini bisa dijadikan pupuk dan pakan ternak. Bungkil dari kelapa sawit ini sangat baik untuk pakan ternak karena mengandung nutrisi yang sangat baik untuk dijadikan konsentrat pakan ternak. Cangkangnya itu juga bisa dijadikan bahan bakar, arang karbon, dan pengeras jalan. Jadi banyak di jalan-jalan untuk pengeras jalan itu dibuat dari cangkang kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit ini bisa dijadikan kompos, dan bila dibakar itu abunya mengandung K2O dan bisa dijadikan pupuk K. Dimana yang kita lihat di perkebunan kelapa sawit itu, tandan kelapa sawitnya itu diletakkan di bawah tanaman-tanaman kelapa sawit. Itu juga bisa di tandan kelapa sawitnya itu akan tumbuh jamur yang bisa kita makan juga, dan itu dibiarkan sampai lama, sampai membusuk, itu dijadikan untuk pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit. Batang dan pelepahnya itu dapat dijadikan bahan bangunan, kayak jadi papannya itu bahan bangunan dan mebelnya, dan dapat dijadikan untuk pakan ternak. Dan yang pernah saya lihat itu, di mana masyarakat setempat itu mulai membuat dari daunnya itu kan ada lidi-lidinya, mereka kikis dijadikan lidi, dan sekarang mulai diekspor ke luar negeri untuk jadi lidi, sapu lidi atau apalah itu. Manfaat dari kelapa sawit lainnya seperti sabun, coklat, kosmetik, sampo, lotion, dan untuk deterjen juga. Air itu bisa didapatkan dari famili tanaman palmae atau Arcaceae, yaitu tanaman tahunan. Cara mendapatkan nira dari tanaman berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, gula merah yang kita kenal biasanya berasal dari nira aren. Tetapi sekarang diketahui pembuatan gula merah dapat dibuat dari nira kelapa sawit. Di mana prosesnya itu dilakukan dengan penyadapan, yaitu melukai atau mengoyak jaringan pada tumbuhan. Dan cara pengambilan nira dari setiap tanaman seperti aren dan kelapa sawit itu berbeda. Kalau aren tanaman dalam keadaan hidup bisa diambil terus-menerus niranya. Sedangkan itu berasal dari bunga jantannya. Sedangkan kelapa sawit harus dilakukan penebangan. Maka dari itu dianjurkan jika ingin nira kelapa sawit, yaitu pada tanaman yang sudah tua atau yang mau direplanting, sehingga tanaman bukan hanya bisa dijadikan kompos tetapi juga dapat diambil niranya dan dibuat gula merah. Caranya itu ditebang bagian bawah dan dibersihkan setiap pelepahnya sampai terlihat unbutnya.
Unbut kelapa sawit itu adalah kulit semunya, setipis mungkin, sampai nira keluar dari pori-pori unbutnya. Biasanya memerlukan waktu sampai 3 hari, dimulai dari waktu penambangannya. Lalu ditampung di dalam ember dan ditutup dengan saringan agar terhindar dari binatang-binatang pengganggu, dan ditutup pelepah untuk menghindari dari binatang hewan peliharaan di sekitar kebun tersebut. Di mana dari hasil penelitian yang dilakukan, variasi pengambilan nira itu ada berbagai variasi 8, 16, dan 24 jam. Parameter yang dilakukan itu untuk melihat kadar gulanya dengan alat refraktometer, di mana dari hasil diperoleh waktu yang paling baik kadar gulanya itu 8 dan 16 jam, karena pada 24 jam sudah terjadi fermentasi sehingga nira menjadi asam dan bisa dibuat jadi asam cuka. Nira kelapa sawit bukan hanya bisa dibuat menjadi gula merah, tetapi bisa dibuat bioetanol seperti yang dilakukan penelitian oleh kakak saya sendiri, di mana beliau membuat nira kelapa sawit menjadi bioetanol. Pembuatan bioetanolnya itu sama seperti pembuatan bioetanol lainnya dengan proses fermentasi, di mana akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Fermentasinya akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida, sehingga karbon dioksidanya harus dibuang dan akan menghasilkan bioetanol. Tapi kalau ingin membuat asam cuka, maka karbon dioksidanya tidak usah dibuang, akan menjadi asam cuka. Sekian video singkat yang dapat saya perbuat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.